melalui cara kita belajar. Nah, untuk itu kita perlu ada narasumber. Sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu halo, saya Dewi Koro. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Oke, baik. Kita akan masuk pada segmen yang pertama, yaitu introduksi. Sebenarnya apa sih Kognitisme. Kognitisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan menentukan masalah. Jadi, belajar itu tidak hanya tentang menerima informasi, tetapi bagaimana otak kita mengelola informasi tersebut. Oh, berarti fokusnya ada di dalam pikirannya, bukan hanya perilaku. Betul sekali. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini seperti Jeremy David, Jeremy Bruner, dan David Ausubel menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika seseorang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Oke, baik. Kita akan masuk pada struktur memori. Nah, dalam kognitisme ini tidak ada pembahasan tentang memori. Bisa dijelaskan? Nah, dalam teori ini, memori dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memori sensori, yang kedua, memori jangka pendek, dan yang terakhir, memori jangka panjang. Contohnya bagaimana? Misalnya, kita melihat awalnya masuk ke memori jangka pendek. Kalau sering diulang, akan tersimpan ke memori jangka panjang. Oh, jadi pengulangan itu penting ya? Iya, sangat penting dalam proses belajar. Oke, kita masuk pada segmen yang ketiga, yaitu skemata. Saya juga sering mendengar istilah skemata. Apa itu skemata? Skemata adalah struktur pengetahuan yang sudah ada dalam otak kita. Skemata membantu kita memahami informasi baru dengan lebih mudah. Bisa kasih contoh? Misalnya, anak sudah tahu tentang buah, maka ketika belajar tentang apel, dia lebih cepat memahami karena sudah punya dasar pengetahuan sebelumnya. Oh, itu yang disebut skemata ya? Oke, kita masuk pada segmen keempat, yaitu teori teknik. Kalau teori dari Robert Teknik itu bagaimana? Robert Teknik menjelaskan ada 9 peristiwa pembelajaran seperti mengenai siswa, menjelaskan kebutuhan, memberikan pilihan, hingga evaluasi. Ini sangat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Berarti ada ruang pengalamannya di dalam mengajar. Iya, supaya proses belajar lebih menyenangkan. Kita masuk pada segmen ini, yaitu pembelajaran bermakna. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna? Menurut David Ausubel, pembelajaran akan lebih efektif jika materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Betul, kalau hanya menghafal, biasanya akan cepat lupa, tetapi kalau bermakna akan lebih lama diingat. Oke, baik. Kita masuk pada segmen yang namanya yaitu teori beban kognitif. Terakhir ada teori beban kognitif. Apa itu maksudnya teori kognitif? Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan otak kita terbatas dalam memproses informasi. Kalau terlalu banyak informasi yang masuk, siswa bisa merasa kewalahan. Jadi guru harus menyampaikan materi secara paham. Iya, supaya siswa bisa memahami dengan baik tanpa merasa terbebani. Oke. Jadi kita masuk pada segmen yang ketiga, yaitu studi kasus. Kalau dalam kehidupan nyata, misalnya siswa sulit memahami matematika, itu kenapa kendalanya? Bisa jadi karena yang pertama, skemata belum terbentuk. Yang kedua, beban kognitif terlalu tinggi. Ketiga, cara mengajar terlalu kurang sesuai. Kalau begitu, apa solusinya? Guru perlu mengaitkan materi dengan pengalaman siswa dengan tim menyederhanakan. Wah, pembahasan kita hari ini sangat menarik ya. Ternyata belajar itu bukan hanya memahami informasi atau menerima informasi, tetapi bagaimana otak kita menerimanya. Terima kasih banyak ya kepada narasumber kita hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
I just had to let you know you're